Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dastom, NIM A10122111184. Saya adalah mahasiswa kelas C mata kuliah Hukum Perbankan. Saya akan membuat video untuk melaksanakan kewajiban saya eh, dalam mengisi nilai ujian akhir semester ganjil ini. Saya membahas kasus perbankan di bidang bank pendapatan daerah. Lebih tepatnya yang saya bahas ini adalah kasusnya di Bank Kalbar. Jadi Bank Kalbar ini rugi sebesar 5,59 miliar atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit, pengadaan barang dan jasa, pengadaan bangunan kesehatan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Serawai tahun anggaran 2017. Nah, hal ini diungkapkan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak yang telah menetapkan tersangka pada tindak pidana korupsi ini. Terdapat dua mantan karyawan Bank Kalbar, yang ini lebih tepatnya adalah mantan kasih kredit dan mantan analis kredit Bank Kalbar cabang Flamboyan. Nah, kedua tersangka ini berinisial EH, pelaksana kegiatan pembangunan kesehatan tahun anggaran 2017 yang menggunakan uang kredit PBJ di Bank Kalbar, kemudian H sebagai direktur cabang PT Batu Tangga Jaya Abadi. Nah, yang pertama sekali sebelum menahan EH dan uh, pelaku berinisial H, Kejaksaan sebelumnya sudah menahan tersangka lainnya. Jadi tersangka berinisial F. Jadi tersangka ini ada tiga. Pertama berinisial F, kemudian berinisial EH, dan kemudian berinisial H. Yang pertama sekali ditangkap ini yang ditahan ini adalah tersangka berinisial F. Kemudian berkembang dari F ini, berkembanglah ke EH dan tersangka H. Nah, dalam dua kasus ini ada dua orang internal Bank Kalbar cabang Flamboyan ditetapkan sebagai tersangka. Yang satunya mantan kasih kredit tersebut dan satunya mantan analis kredit yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, untuk tiga tersangka ini, EH, H, dan DH, dijerat dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, kemudian rangkaian keempat tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi ini terus didalami apakah ada tersangka lain di dalam kasus ini, dan masih dilakukan pengembangan oleh pihak dari Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut. Berkenaan dengan kasus ini, pemberkasan untuk para tersangka ini akan dilakukan terpisah. Nah, pihak kejaksaan sendiri menjelaskan bahwa kasus ini terus akan dikembangkan. Kemudian untuk
masalah pemberkasan itu nanti dilihat di persidangan, apakah ada terungkap fakta-fakta baru nanti di persidangan. Demikianlah kurang lebih yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan video UAS ini atau kasus perbankan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.